punya Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa. Engkau yang sanggup menyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Malam ini kami bersyukur karena kami dapat menyembah Tuhan, karena kami dapat memuji Tuhan. Inilah Tuhan persembahan kami yang kami bawa di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas sembah kami, kiranya Tuhan berkenan atas pujian kami, kiranya Tuhan berkenan atas seluruh apa yang kami kerjakan pada saat ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Tidak ada yang lain Bapa selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain selain daripada Tuhan yang kami sembah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sore ini kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Setelah kami memuji Tuhan, setelah kami menyembah Tuhan, saat ini kami mau dengar suara Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan untuk memberkati kami, untuk kembali Tuhan mengingatkan kami. Sebab kami percaya Tuhan dengan firman-Mu, kami diingatkan, kami diajari, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Pakai dia Tuhan, biarlah perkataan Tuhan, hati Tuhan yang akan terus bicarakan ya Bapa pada saat ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, para pemuda-pemudi yang setia, yang selalu ada untuk menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kita bersyukur kalau sore ini ibadah ketiga kita boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini kita akan terus belajar bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan belajar di sini firman Tuhan yang bertemakan hidup kudus seperti Kristus. Saudara terkasih, tidak ada yang kudus di dunia ini saudara selain Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang maha kudus. Dia adalah Allah yang berkuasa. Jadi kehidupan kita yang Tuhan inginkan ialah kita harus hidup kudus seperti Kristus. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama terambil di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. Saya akan baca di ayat ganjil, nanti saudara-saudara di ayat yang genap. Saya akan baca. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Silakan. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus.
tetapi kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini diperuntukkan untuk jemaat di Tesalonika. Saudara terkasih, di sana Rasul Paulus menekankan dan mengajar bahwa untuk jemaat di Tesalonika supaya mereka boleh hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara terkasih, kudus berarti dikhususkan atau terpisah, menunjukkan keadaan hidup kita yang dikhususkan untuk Tuhan dan terpisah dari nilai-nilai dunia ini. Karena di dalam Kristus kita telah dikuduskan oleh kuasa darahnya. Sekarang dimampukan untuk membangun kekudusan. Saudara terkasih, setiap kita umat Tuhan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kita boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Setiap umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan pasti akan mengalami yang namanya pembelaan Tuhan. Ketika kehidupan kita mungkin tidak baik, saudara, atau tidak berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita mengingat bagaimana Tuhan telah berkorban bagi kita, ketika kita mengingat bagaimana Tuhan mengajarkan supaya kita boleh hidup sopan, ya, di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ini yang ke-12, ya. Kalau kita memang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, akan ada dampak kehidupan yang kudus, saudara. Kita akan memperolehnya karena apa? Karena kita bersandar bergantung hanya kepada Tuhan. Karena kekudusan itu tidak dapat dikerjakan oleh kekuatan kita. Kita dapat mengerjakan apa yang kudus, apa yang benar, itu semua daripada Tuhan. Kita tidak dapat melakukannya kalau kita tidak minta pertolongan dari Tuhan. Untuk itu yang pertama, saudara terkasih, di sini dikatakan bahwa berkenan kepada Allah. Orang yang mau hidup kudus, orang yang mau hidup berdampak, orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, dia pasti akan memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. Apa sih hidup yang berkenan kepada Allah? Tujuannya apa, saudara? Tujuan kehidupan kita, segala hal yang kita lakukan adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan, kita harus hidup benar, saudara. Kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita tidak boleh berkompromi dengan dunia ini. Kita tidak boleh berkompromi dengan dosa sekecil apapun, karena Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Tuhan mau supaya kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Karena tanpa kebenaran, tanpa kekudusan itu, kita tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Dengan memisahkan diri dari nilai-nilai dunia, lalu mengejar kekudusan di hadapan Allah, kita berkenan. Kita diperkenankan dengan memisahkan diri dari nilai-nilai dunia. Saudara terkasih, kenapa kita harus terpisah dari dunia ini? Karena dunia ini tidak sejalan dengan Tuhan. Karena kalau kita mencintai dunia, berarti kita akan menjadi musuhnya Tuhan. Karena Tuhan tidak mau berkompromi dengan dunia. Karena dunia itu banyak sekali hal-hal yang merintangi atau menjadi seterunya Tuhan.
hidup di dalam keinginan daging kita, ketika kita mau hidup di dalam keinginan duniawi kita, kita tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah. Karena itu merupakan suatu musuh bagi Tuhannya. Karena dunia seringkali menjanjikan, menawarkan hal-hal yang sepertinya indah, sepertinya asik, sepertinya menyenangkan. Tetapi di balik itu semua kebinasaan, saudara. Ada satu tokoh yang kita kenal, yaitu Raja Daud, saudara. Raja Daud terkenal orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sangat senang dengan Daud. Apa sebenarnya yang ada di dalam pribadi Daud? Saudara, Daud bukan orang yang tidak pernah berdosa. Daud bukan orang yang tidak pernah salah. Kita tahu bahwa Daud pernah salah, Daud pernah jatuh dalam dosa. Tetapi saudara terkasih, ada nilai-nilai yang Tuhan perhatikan dari kehidupan pribadi Daud, saudara. Kita akan melihat bagaimana Tuhan berkenan ya kepada Daud di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 12. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan melihat bahwa Daud ini melakukan kehendak Tuhan. Daud melakukan apa yang Tuhan suka, saudara. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Jadi saudara terkasih, kenapa Tuhan memilih Daud? Kenapa Tuhan begitu memperhatikan Daud? Karena saudara terkasih, Daud memiliki daya tarik yang tinggi di hadapan Tuhan. Karena apa? Kerendahan hatinya. Daud dapat membuat Tuhan tertarik atas hidupnya. Karena memang Daud ini orang yang polos, saudara ya. Orang yang tulus di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melihat Daud, Tuhan mengenal hatinya Daud. Tuhan sangat berkenan kepadanya. Yang pertama, Allah ada di pusat hidupnya Daud, melakukan kehendak Allah. Karena Daud menjadikan Allah pusat hidupnya dan ia terbukti ia melakukan kehendak Allah pada zamannya, sehingga ia berkenan di hati Tuhan. Dia melakukan kehendak Allah, saudara. Dia tidak melakukan apa yang dia suka, apa yang dia inginkan, tetapi saudara, dia melakukan kehendak Tuhan. Jadi katakan di sini, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara terkasih, ada raja selain Daud, saudara. Saul pun tidak kalah hebatnya, saudara, dalam memerintah pada zamannya itu. Tetapi Tuhan melihat bahwa Daud berbeda dengan Saul. Dia orang yang selalu bertanyakan Tuhan. Dia orang yang selalu nempel dengan Tuhan. Dia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Dia tidak dapat melakukan apapun tanpa seizin Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan Daud selalu minta petunjuk dari Tuhan. Daud selalu mencari pendapat Allah saat mengambil keputusan.
Saudara terkasih, orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan akan selalu bertanyakan Tuhan tentang hal apapun yang akan dia lakukan, yang akan dia buat. Bahkan rencana-rencana apapun, dia akan bertanya kepada Tuhan, apakah saya boleh melangkah ke sini Tuhan? Apakah saya boleh berperang ke sana Tuhan? Karena Daud tahu, saudara, tanpa penyertaan Tuhan, Daud tidak ada apa-apanya. Tanpa perkenanan Tuhan, Daud tidak akan pernah menang dalam peperangannya. Sehingga Daud selalu bertanyakan Tuhan ketika dia mau melakukan segala sesuatu. Dia mau penyertaan Tuhan, dia mau pimpinan Tuhan. Karena apa? Karena kalau Tuhan bersama dengan Daud, Daud pasti menang. Di sini dikatakan bahwa di dalam 1 Samuel 23 ayat yang kedua. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Saudara terkasih, ketika Daud sudah mendapat izin dari Tuhan, mendapat restu dari Tuhan, maka dia baru berjalan, saudara. Maka dia melangkah dengan iman, karena dia tahu bahwa ketika dia melangkah bersama dengan Tuhan, pasti ada kemenangan, saudara. Akan ada pembelaan Tuhan di saat dia sedang berperang melawan orang-orang Filistin, orang-orang yang tinggi-tinggi besar, saudara, orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang sudah terlatih dalam peperangan. Dia tahu bahwa kalau bukan karena Tuhan, dia tidak akan dapat melawan orang Filistin itu. Tetapi ketika Daud meminta restu dari Tuhan, minta izin dari Tuhan, dan ketika Tuhan mengizinkan, pergilah Daud dan kalahkanlah orang Filistin itu, dan dia melangkah. Dan pastinya Daud menang, saudara. Kita percaya dalam kehidupan kita, seringkali kita juga ketika mau mengambil keputusan, kita juga perlu bertanyakan Tuhan, saudara. Karena apa? Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha mengerti, dan Tuhan yang pegang kendali dalam setiap langkah-langkah kita. Karena tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang ketiga, Daud mempunyai hati seorang hamba. Saudara terkasih, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara terkasih, ketika ada pemilihan anak-anak Isai, saudara, ada banyak di situ, tetapi ketika Samuel mau mengurapi, Tuhan bilang bukan ini, bukan itu, bukan semua yang ada di dalam ruangan. Tetapi waktu itu Daud masih ada di padang untuk menggembalakan domba, saudara. Dan dia sebagai gembala domba, dia taat, ya saudara. Rupa-rupanya apa yang dilihat oleh manusia ini belum tentu itu yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan ketika pun dia tidak ada di dalam ruangan itu, Tuhan memilih Daud yang tidak kelihatan. Karena apa? Karena hatinya Daud. Saudara, Tuhan memilih kita bukan karena kita orang-orang benar, bukan karena kita orang-orang hebat, bukan kita ini orang-orang yang lebih dari yang lain, tetapi apa? Tuhan memilih kita karena Tuhan melihat setiap hati, kerinduan kita, supaya kita menjadi partnernya Tuhan, menjadi kekasihnya Tuhan untuk melakukan setiap pekerjaannya Tuhan.
memilih Daud menjadi seorang pemimpin karena melihat hati Daud. Bukan penampilannya, bukan perawakan yang tinggi, tetapi hati seorang hamba yang baik itulah yang dilihat Tuhan. Saudara terkasih, sekali lagi Tuhan melihat hati kita. Ya, Tuhan tidak melihat, oh ini orangnya gagah tinggi besar, oh pasti ini hebat. Tidak, saudara. Walaupun mungkin kita pendek kecil, tetapi ketika Tuhan berkenan untuk memilih kita, saudara, kita pasti dipilih oleh Tuhan. Kita semua dipilih oleh Tuhan di tempat ini, saudara. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati kita. Yang kedua, memahami kehendak Allah. Salah satu kehendak Allah bagi kita adalah pengudusan hidup kita. Kehendak kita harus ditundukkan pada kehendaknya. Saudara terkasih, seringkali manusia kalau punya kehendak, kalau punya keinginan, saudara, terkadang sulit untuk menundukkan itu. Ya, terkadang saya mau begini, saya mau misalnya saya mau beli baju, tetapi ada orang yang membutuhkan gitu ya. Seringkali kita ini merasa ini kan punya saya mau baju ini, tetapi saudara, Tuhan bilang jangan, itu lebih perlu. Tetapi terkadang kita susah untuk menundukkan, ya sudahlah, saya tidak akan beli baju kalau orang itu butuh. Saudara, seringkali kita merasa bahwa saya maunya saya mau seperti ini. Saudara, maunya Tuhan, kita bisa menundukkan diri di hadapan Tuhan. Penundukan diri artinya mau diatur sama Tuhan, ya. Sehingga bukan kehendakku tetapi kehendak Tuhan. Saudara, seringkali itu sulit untuk kita lakukan. Tetapi saya percaya di sini tidak. Karena kita semua belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang bagaimana hati Tuhan yang harus kita ikuti, bukan hati kita, saudara. Karena apa? Keinginan kita terkadang berlawanan dengan keinginan Tuhan. Ya, keinginan kita terkadang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Karena apa? Sejauh langit dari bumi, saudara, tanpa kita minta kepada Tuhan, tanpa kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita akan disetir oleh keinginan kita sendiri. Dalam konteks ini, pengudusan adalah hal yang terjadi jika kita menjauhi dosa seksual percabulan. Saudara terkasih, di sini ada dikatakan bahwa dalam konteks ini pengudusan adalah hal yang terjadi jika kita menjauhi dosa seksual dan percabulan. Saudara, dosa inilah yang saat ini sedang merajalela di tengah-tengah dunia ini, saudara. Percaya atau tidak, saudara, bahwa inilah saatnya, zamannya yang sedang terjadi, di mana saya lihat di dalam televisi berita bahwa banyak anak-anak di luar Tuhan yang melakukan seks bebas dan percabulan, saudara. Tetapi dikatakan di sini kita harus menjauhi. Di sini banyak anak muda-mudi, ya. Tidak kebetulan firman ini datang kepada kita sore hari ini mengingatkan, saudara. Saya percaya di sini tidak ada, tetapi mengingatkan untuk supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, bergaul benar di hadapan Tuhan, ya. Tidak mau bergaul seperti dunia punya. Karena dunia di luar sana itu sangat jahat, saudara. Mereka melakukan sesuka hati. Mereka tidak mengenal hatinya Tuhan. Bagaimana kesedihan Tuhan ketika melihat anak-anak Tuhan melakukan dosa seks yang begitu rupa
apa? Di luar sana banyak. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita menjauhi dosa-dosa itu. Firman Tuhan menekankan bahwa kekudusan pernikahan adalah hal yang menjadi kehendak Allah. Pada saatnya nanti, ketika para muda-mudi khususnya sudah dewasa, saudara, dan itu sudah waktunya untuk menikah, itu sudah nanti urusannya Tuhan. Itu nanti Tuhan yang buat kalian supaya kalian boleh hidup kudus, baik dalam pernikahan kelak, saudara. Itu yang akan terjadi. Karena apa? Prinsip pernikahan menurut Alkitab, pernikahan adalah suatu institusi yang suci, ya. Jadi kalau percabulan itu adalah kehendak iblis. Tetapi kalau Tuhan maunya, ketika ada dua orang, laki dan perempuan, sudah dewasa, masuk ke dalam pernikahan yang kudus, ini yang Tuhan mau, saudara. Tetapi bukan seperti yang dunia punya. Karena apa? Kita memang diperuntukkan, kita memang diciptakan oleh Tuhan, ya, laki dan perempuan yang nantinya akan bersatu, ya. Tetapi bukan menurut versi dunia, tetapi menurut versinya Tuhan. Karena pernikahan adalah rencana Allah sejak penciptaan dan tidak dapat dicerai kecuali dalam satu kasus khusus yang ditentukan oleh Alkitab. Tidak ada, saudara terkasih. Dan nantinya keduanya ini akan menjadi suami istri, dan disitulah, saudara, Tuhan berkarya di sana lewat rumah tangga, lewat pernikahan. Itu akan ada, ya, namanya mujizat-mujizat Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada kasih Tuhan. Ya, di situ akan ada sesuatu yang Allah kerjakan. Tetapi di luar itu, di luar sana, saudara, ketika mereka melakukan segala hal seks bebas, itu semua di luar Tuhan. Tetapi kita, umat-umat Tuhan, kita adalah umat yang dipilih Tuhan, bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu yang cemar itu miliknya dunia, dan itu miliknya iblis. Tetapi kita adalah orang-orang yang diperuntukkan untuk hidup dan untuk selalu memuliakan Tuhan. Dikata, tetapi terimalah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini tadi, saudara, kita tentang daun. Kita percaya bahwa ketika kita sudah masuk terus di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, maka saudara, Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan terus menolong kita untuk kita terus dapat hidup, ya, untuk menjaga kekudusan, untuk menjaga sesuatu yang sopan dan yang memuliakan Tuhan, saudara. Karena tidak ada, ya, di luar Tuhan itu kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi saudara terkasih, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau kehidupan kita ini terus belajar untuk terus berdampak yang baik, saudara. Karena apa? Karena kehidupan kita ini adalah kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, mengasihi seperti Allah. Panggilan Allah sangat jelas agar kita tidak melakukan apa yang cemar, melainkan melakukan apa yang kudus. Saudara terkasih, panggilan Tuhan terhadap kita bukan melakukan apa yang cemar, tetapi tetap Tuhan mau kita melakukan apa yang kudus, apa yang suci, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu, saudara, manusia pada dasarnya itu lemah.
Manusia sering melakukan kesalahan, manusia sering jatuh, saudara, sehingga Tuhan mengingatkan untuk kita jangan hidup di dalam kecemaran, apalagi hawa nafsu, kejahatan, ya, yang begitu rupa, yang seringkali mendukakan Tuhan, yang seringkali membuat Tuhan menangis bagi kita. Tetapi kehidupan yang Tuhan inginkan adalah kehidupan yang membangun, kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang terus bermakna, berdampak bagi sesama kita, untuk boleh saling mengasihi, boleh saling membangun, saling menguatkan, saling menopang satu sama lain. Karena apa, saudara? Karena Tuhan tahu bahwa manusia seringkali lemah. Tetapi ketika kita terus nempel dengan Tuhan, ketika kita terus mau hidup benar di hadapan Tuhan, maka Roh Kuduslah yang akan menolong kita. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk tetap kita hidup dalam posisi baik di hadapan Tuhan. Karena kecemaran dan hawa nafsu itu sangat Tuhan tidak suka. Itu sangat bertentangan dengan hatinya Tuhan. Tetapi saudara terkasih dalam kasih Tuhan, kita percaya bahwa kehidupan yang terus dibangun bersama dengan Tuhan adalah kehidupan yang terus berbuah, saudara. Dan buah itu akan terus membawa kita masuk ke dalam pengenalan Tuhan lebih dalam lagi, masuk ke dalam rancangan Tuhan dan rencana Tuhan yang lebih indah lagi, saudara. Mungkin dulu kita, sebelum kita mengenal Tuhan, kita melakukan apa seenak kita. Kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak memikirkan perasaannya Tuhan. Tetapi ketika kita sudah masuk, ketika sudah mengerti, ya, mengenal firman Tuhan, bahkan ketika kita mengenal hatinya Tuhan, saudara, untuk melakukan hal-hal yang cemar itu, kita sangat tidak mampu, bahkan kita sangat membenci, saudara. Karena apa? Tuhan membenci kecemaran, tetapi Tuhan mengasihi kita, saudara. Ketika kita ada dalam posisi yang mungkin kurang baik, mari datang kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan supaya kita dimampukan Tuhan untuk kembali hidup di dalam kebenarannya, di dalam kekudusannya, agar supaya kita layak di hadapan Tuhan. Untuk memenuhi tuntunan itu, Allah telah memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita, agar kita dimampukan hidup kudus seperti Kristus. Tuhanlah yang memampukan kita, Tuhan yang menguatkan kita, saudara, untuk kita boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan, untuk kita dapat terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk kita boleh terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan menolong kita dengan kuasa Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kepada saya dan saudara dan memampukan kita untuk menjauhi dari segala dosa-dosa dan kecemaran itu. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 dikatakan, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus seperti Aku yang kudus. Mengajak kita untuk meniru kekudusan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Hal ini berarti kita hidup terpisah dari kejahatan dunia dan dipisahkan untuk mengasihi, melayani, dan menyembah Tuhan. Saudara terkasih, ketika kita terus hidup bersama dengan Tuhan, ketika kita mau terus melakukan firman Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk tetap hidup
terpisah dari dunia ini, dan kita mau terus mengikut Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan, dan kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita terus dituntun oleh Tuhan bersama Roh Kudus, sehingga hari demi hari, hari lepas hari, kita terus dapat merasakan hal itu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Saudara, biarlah kekudusan ini boleh menjadi gaya hidup kita. Biarlah kekudusan ini akan menjadi pola hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita boleh serupa dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan. Tentunya kita tidak mampu melakukan hal ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan memampukan kita, bahkan Tuhan akan terus memberikan kepada kita Roh-Nya untuk kita dapat terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Malam ini inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Glory bagi Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami Tuhan, untuk kami boleh terus hidup kudus di hadapan-Mu, layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kudus, kuduslah Engkau ya Allah. Kudus, kuduslah Engkau ya Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore ini Bapa, yang sudah mengingatkan kami bahwasanya kami harus hidup seperti Tuhan, bahwasanya kami harus hidup seperti Kristus, supaya kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tolong kami Tuhan, mampukan kami supaya kami dapat hidup, kami dapat melakukan apa yang kudus, menjauhkan diri dari kecemaran dosa. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, sebab kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami menyadari keterbatasan kami Tuhan, kami menyadarinya Bapa. Kami mau Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus pimpin dan tuntun kami Tuhan, dan kami percaya
terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.